Panca. Gubernur Riau didampingi Asisten 1 Sekretariat Daerah Provinsi Riau membuka secara resmi temu karya 8 pengurus Karang Taruna Provinsi Riau di Aula Dinas Sosial pada Sabtu 5 Juni 2021. Dalam sambutannya, Gubernur Riau menyampaikan, Karang Taruna memiliki peran yang cukup penting dalam pembangunan, khususnya pembangunan kesejahteraan sosial di desa dan kelurahan. Gubernur Riau juga berharap Karang Taruna dapat menyatukan visi dan misi, serta persepsi sehingga tujuan yang dicapai agar lebih terarah. Karang Taruna sebagai salah satu potensi dan sumber kesejahteraan sosial, ikut berpartisipasi mengisi pembangunan kesejahteraan sosial itu sendiri. Karang Taruna memiliki peranan yang cukup penting dalam pembangunan, khususnya pembangunan kesejahteraan sosial di desa dan kelurahan. Peran Karang Taruna sebagai salah satu kekuatan masyarakat, pelaku utama pembangunan dirasakan cukup banyak dan terus berkembang. Sebagai mitra pemerintah dalam sektor kesejahteraan sosial, maka kami minta agar Karang Taruna dapat menyatukan visi, misi dan persepsi dengan pemerintah dan pemerintah daerah, sehingga tujuan yang hendak dicapai akan lebih terarah. Dan pesan kami agar Karang Taruna terus mengikuti dinamika pembangunan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini. Halo, ya. Gubernur Riau menjadi narasumber webinar terkait upaya pemulihan ekonomi daerah bagi UMKM yang terdampak COVID-19 di Provinsi Riau. Webinar yang ditaja oleh Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Riau dilakukan secara virtual pada Sabtu 5 Juni 2021. Gubernur Riau menuturkan, sebagaimana daerah lainnya, Provinsi Riau juga terdampak pandemi COVID-19. Dan Provinsi Riau masuk dalam 10 besar pertumbuhan ekonomi positif pada triwulan pertama di tahun 2021. Sebagaimana dimaklumi bahwa Riau juga termasuk daerah terimbas dengan pandemi COVID-19. Tapi Alhamdulillah Pak Menteri, untuk triwulan pertama kita termasuk 10 provinsi di Indonesia ini yang pertumbuhan ekonominya positif. Walaupun di Riau provinsi pertumbuhan ekonominya baru 0,41. Namun demikian tentunya pertumbuhan ekonomi positif ini memang didukung dengan adanya berbagai ekspor yang berjalan yang cukup bagus, yaitu terutama dari ekspor dari sawit, dari CPO. Ya, karena harga sawit juga sekarang membaik, sehingga tentunya ekonomi di Riau ini juga membaik, terutama bagi kaum petani kita yang ada di Provinsi Riau ini. Kemudian juga ekspor yang berkaitan pulp and paper juga jalan di Riau ini. Pemerintah Provinsi Riau mempersiapkan penambahan sekitar 280 kapasitas tempat tidur untuk pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala ringan. Lokasi yang dipilih ialah Gedung Asrama Haji Provinsi Riau, Jalan Mekarsari, Kota Pekanbaru. Pada Minggu 6 Juni 2021, Gubernur Riau didampingi Asisten 1, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan melakukan peninjauan ke Asrama Haji Provinsi Riau. Gubernur Riau menuturkan, peninjauan ini dalam rangka menambah ruang isolasi mandiri untuk pasien terkonfirmasi COVID-19 di Provinsi Riau dan upaya mengantisipasi kalau terjadi lonjakan. Tempat isolasi untuk COVID, karena kita harus mengantisipasi kalau ada penambahan pasien yang ringan, ya khususnya yang ringan, ya tentunya kita perlu menambah lagi tempat yang telah ada ini. Jadi tempat yang ada ini sekarang sudah terisi, ya. Ini juga tentunya kita antisipasi kalau nanti ada penambahan yang luar biasa, tentunya kita harus siap tempatnya. Tadi kami meninjau ini tempatnya diperkirakan kapasitasnya bisa 250 orang. Jadi tentunya itu sangat membantu agar nanti bagi saudara-saudara kita yang kena COVID yang ringan, yang OTG, bisa nanti tempat ke sini. Jadi tim dokter sudah siap, perawat sudah siap, dan nanti juga ada beberapa tenaga juga yang disiapkan di sini, agar nanti tentunya penanganan COVID ini dapat kita laksanakan.
Gubernur Riau menyerahkan paket sembako ke Camat Tenayan Raya pada Minggu 6 Juni 2021 di Kompleks Gedung Daerah Provinsi Riau Jalan Diponegoro, Pekanbaru. Gubernur Riau menyampaikan penyerahan paket sembako untuk membantu meringankan beban warga kurang mampu di Kecamatan Tenayan Raya. Itu adalah untuk warga yang tidak mampu, yang pemasukan dapat membantu dari meringankan beban dari keluarga kita yang tidak mampu yang ada di Kota Pekanbaru. Karena itu kami hari ini menserahkan kepada Ibu Camat. Semoga bisa bermanfaat bagi keluarga kita yang membutuhkan sekali. Gubernur Riau beserta pimpinan DPR dan Provinsi Riau. Gubernur Riau menghadiri rapat paripurna membahas rancangan peraturan daerah tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Provinsi Riau nomor 8 tahun 2011. Tentang pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan. Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gubernur Riau menyebutkan dengan adanya persetujuan Dewan terhadap rancangan peraturan daerah dapat menambah pendapatan asli daerah. Hari ini kami baru menyampaikan ranperda yang berkaitan dengan pajak daerah. Ranperda ini berisikan berkaitan dengan adanya harapan kami untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pajak air permukaan. Ini juga termasuk pajak juga yang punya potensi karena kita tahu bahwa begitu banyak perusahaan yang ada di sini yang mereka juga menggunakan air permukaan. Nah, mudah-mudahan dengan persetujuan Dewan adanya perubahan perda yang ketiga dari pajak daerah ini, ya kita harapkan nanti dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang ada di Provinsi Riau. Dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah karena pada saat ini Gubernur Riau bersama-sama dengan Gubernur Riau resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir pada Selasa 8 Juni 2021. Dalam sambutannya, Gubernur Riau menyampaikan pengambilan sumpah dan pelantikan ini berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri tentang perubahan kedua atas keputusan Mendagri tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Riau dan mengingatkan terkait amanat Presiden Republik Indonesia mengenai COVID-19 dan belajar tatap muka yang mulai dilaksanakan pada 1 Juli mendatang. Pada kesempatan ini izinkanlah saya atas nama masyarakat dan pemerintah Provinsi Riau mengucapkan selamat atas pelantikan Bapak Afrizal Sintong dan Bapak Haji Sulaiman sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir. Penetapan Bupati Rokan Hilir terpilih periode 2021-2026 ini telah berdasarkan kepada keputusan Menteri Dalam Negeri tentang perubahan kedua atas keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Kota Provinsi Riau. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir ini memiliki arti dan makna yang sangat strategis, terutama dalam rangka kelanjutan kepemimpinan dan kelangsungan proses pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Rokan Hilir ke depan. Dengan amanah yang telah diberikan kepada saudara dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi Kabupaten Rokan Hilir. Kemarin juga ada arahan Bapak Presiden karena sesuai apa yang telah kita ketahui mulai 1 Juli nanti dilaksanakan sekolah terbuka kepada anak kita. Pembangunan daerah terutama percepatan penyelesaian batas daerah. Gubernur Riau menghadiri entry briefing pemeriksaan oleh tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di ruang rapat Melati kantor Gubernur Riau Selasa 8 Juni 2021. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Riau berharap mendapat masukan dari tim pemeriksa sehingga tugas pemerintahan di Provinsi Riau dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi kami harapkan melalui kesempatan ini Pak Eksekutor bersama tim kiranya kalau ada hal-hal yang kurang atau mungkin yang perlu dibenahi, tentunya kami dengan senang hati diberikan koreksi-koreksi agar nanti tentunya di dalam pelaksanaan tugas kita menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan ini dapat kita laksanakan sebaiknya.
Gubernur Riau melaunching penerapan belanja langsung pemerintah Provinsi Riau melalui e-marketplace mbizmarket.co.id. Launching dilaksanakan secara virtual di Gedung Daerah Balai Serindit pada Selasa 8 Juni 2021. Gubernur Riau menyampaikan, belanja langsung pengadaan merupakan program untuk mendukung program usaha mikro kecil menengah Go Digital. Melalui proses belanja langsung kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang bernilai paling tinggi Rp50 juta kepada UMKM yang tergabung dalam marketplace. Belanja langsung pengadaan yang dilaunching pada hari ini dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan, salah satunya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 70 Ayat 2. E-marketplace pengadaan barang atau jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi kementerian atau lembaga pemerintah daerah, penyediaan berupa katalog elektronik, toko daring, dan pemilihan penyedia. Bela pengadaan barang dan jasa merupakan program untuk mendukung program bantuan terhadap usaha mikro dan usaha kecil Go Digital melalui proses belanja langsung kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang bernilai paling tinggi Rp50 juta kepada UMK yang tergabung dalam marketplace. Beda pengadaan barang dan jasa dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 70 Ayat 2, di mana e-marketplace pengadaan barang dan jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukung transaksi bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan penyedia berupa katalog elektronik, toko daring, dan pemilihan penyedia. Gubernur Riau menerima silaturahmi Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan serta rombongan di rumah dinas kediaman Gubernur Riau Selasa 8 Juni 2021. Gubernur Riau menyampaikan, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia untuk membantu dan memantau Blok Rokan agar berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebelumnya sudah dilakukan rapat terkait alih kelola dari PT Chevron ke Pertamina Hulu Rokan, di mana pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah daerah akan mendukung terkait perizinan. Gubernur Riau juga berharap alih kelola tersebut tetap berjalan dengan lancar melalui kerjasama yang baik. Kami kemarin kan saya sampaikan dengan PDAP, Ibu Pak Yudan menyampaikan, saya harus mendengar aspirasi mereka, karena bagaimanapun produksi ini naik, apabila ya tentunya bisa kita kerjasama dengan baik, yang pada akhirnya meningkatkan produksi. Kami dari awal memang bilang, Pak, masa transisi kemarin ada izin ada apa semuanya, itu semua disupport. Baik dari provinsi termasuk juga pemerintah kabupaten kota yang berkaitan dengan perizinan.